orang yang memusuhi Wahabi, yang menggulirkan fitnah Wahabi tidak lepas dari 3 kelompok. Salah satu di antara 3 kelompok, yang pertama tokoh khurafat yang terganggu, terusik dakwah mereka, kuburan mereka terusik, kebid'ahan mereka terusik, praktek-praktek ritual tahayul khurafat bid'ah sudah mulai terganggu. Nah ini yang kedua, tokoh baik yang tidak tahu menangu tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ikut aja cuman. Makanya ada kisah di Afrika juga, di India juga, diturunkan oleh Mas'ud An-Nadawi di dalam kitab Al-Muslih Al-Mudlim. Ada seorang pembenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, setiap khutbahnya selalu mengutuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Wahabi. Pokoknya nggak lepas khutbah Jumatnya di masjid itu. Akhirnya ada salah satu muridnya yang terpengaruh, belajar ke Saudi, pulang membawa kitab tauhid, tapi dikelupas kulitnya sama penulisnya, dikasihkan. Karena gurunya tahu, gurunya ini Masya Allah sangat rajin membaca, gemar membaca, dan ilmiah di dalam apa? Di dalam memberikan suatu argumen setiap permasalahan, setiap hukum dibaca. Masya Allah, ini buku bagus banget, sayang kagak ada kulit. Setelah itu diberitahu, tahu nggak Syekh, penulis buku ini adalah orang yang kamu hujat setiap Jumat, yang ini engkau serang setiap Jumat, bahkan engkau laknat setiap Jumat. Akhirnya apa? Taubat. Sampai akhirnya setiap Jumat khutbah mendoakan baik kepada Syekh Muhammad sampai wafat. Seperti nggak ngerti. Tuh. Atau tokoh baik itu tokoh agama dan masyarakat yang takut kehilangan posisi dan perannya. Udah itu aja. Makanya Wahabi itu memiliki 2 segmen. Wahabi warisan historis, yang itu tidak lain adalah pecahan dari Ibadiyah, Khawarij, yang pendirinya adalah Abdul Wahab ibnu Rostom Al-Wahabi, ya. Kemudian ada Wahabi warisan imperialis, dan inilah yang laris, inilah yang eksis, menjadi dagangan politik, Ustaz. yang menjadi dagangan politik. Apapun sekarang mereka ingin menjadi ustadz terkenal, yang diangkat-angkat, yang disodok-sodok Wahabi. Ingin naik jabatan, yang diangkat-angkat, yang disodok-sodok Wahabi. Sampai penyanyi ingin terkenal pun bikin lagu-lagu tentang Wahabi. Memang Wahabi ini isu ekseksi, Sangat menarik, Ustaz. sangat menarik. Dan siapapun yang ingin terkenal, viral, itu bagaimana bisa menyerang-nyerang Wahabi, mengkait-kaitkan dengan radikal, mengkait-kaitkan dengan ekstremis. Padahal kalau kita lihat, mereka yang sekarang ini ngomongin tentang Wahabi, nggak tahu menahu kalau ditanya tentang sejarahnya Wahabi itu kayak apa, dan nggak punya hubungannya sama sekali dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya kan gitu. Secara politik nggak punya hubungan, secara dagang nggak punya hubungan, secara nasab nggak punya hubungan. Secara apa mereka punya hubungan? Sampai akhirnya rela menyerang mereka, ini beliau. Ya, kalau seandainya sekarang ini karena sakit hati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah menjajah Indonesia, juga nggak pernah. Atau mereka balas dendam karena ada salah satu jamaah haji Indonesia yang disembelih di Mekah sana, juga nggak pernah. Kalau sekarang ini mereka itu sakit hati karena harta kekayaannya dirampas, dihabisin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kebalik-balik. Bukankah yang menguras kekayaan Indonesia itu para imperialis dari barat sana? Aneh, ya. Yang merampas kekayaan kita, yang merampas sekarang ini alam kita, yang akhirnya menjadi hancur adalah mereka-mereka orang barat
Yang kita musuhi orang Arab. Inilah yang aneh, ajaib tapi nyata. Kelakuan bangsa kita, kelakuan tokoh kita, yang itu semuanya berangkat dari politik divide et impera. Tetapi aneh bin ajaib, demi kepentingan sesaat, ini Wahabi digoreng terus. Ada santri nutup telinga karena dia tidak mau dengar musik yang digoreng Wahabi. Ada orang yang sekarang ini santri khusyuk rajin melantunkan Al-Quran yang digoreng Wahabi lagi. Ada sekarang orang senang gemar membaca dan juga mempelajari bahasa Arab yang digoreng Wahabi lagi. Wahabi lagi, Wahabi lagi. Subhanallah, ya. Seksi banget. Antum kayak nggak bisa makan kalau sekarang nggak ada Wahabi, nggak bisa terkenal kalau nggak ada Wahabi, nggak bisa naik pangkat kalau nggak ada Wahabi. Ini aneh. Jadi terus terang, saya di sini tidak ada hubungannya. Anak orang Jawa, turunan bapak saya itu asli orang Jawa, nggak ada hubungannya dengan orang Arab. Saya hanya punya hubungan emosional dengan Rasulullah SAW. Saya hanya punya hubungan stressing untuk mempertahankan dinul Islam. Karena itu yang menyuruh Allah dan Rasulnya, ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Tetapi kalau sekarang itu yang dihujat-hujat adalah Al-Quran, yang dicela-cela adalah simbol Islam, yang sekarang ini dirusak adalah esensi Islam, maka semuanya harus membela. Bukan membela diri, tetapi membela Islam. Ya, inilah yang saya ingin tegaskan. Kalau kita mencoba membaca sejarah terorisme, yang pertama kali melakukan terorisme itu non-muslim. Sekarang bagaimana sadisnya Hitler membantai ribuan orang Yahudi di Jerman. Betapa sadisnya sekarang ini orang-orang Herzegovina, Bosnia dibantai oleh Serbia. Dan itu juga bukan orang Islam. Di Kashmir, terus kemudian di Rohingya. Terus bagaimana aksi-aksi terorisme di belahan dunia yang pertama kali merancang, membuat gagasan, memberikan pengajaran terorisme itu non-muslim bukan Islam. Ya, oleh karena itu di sini kita ingin tegaskan bahwa Islam itu sebetulnya adalah agama wasat, moderat. Kalau seandainya ada ekstremisme, itu human error karena salah faham yang dilakukan segelintir orang. Tapi pada dasarnya secara umum, umat Islam itu adalah ummatan wasato. Dengan demikian jangan digeneralisir. Jangan sekarang digebiah-uyah. Terus kemudian kita itu akhirnya bisa diadu domba antar umat Islam. Kita coba bayangkan. Semasa reformasi puluhan tahun kita hanya geger soal Wahabi dan tidak Wahabi, radikal dan tidak radikal. Sasaran kita untuk membangun Indonesia maju, Indonesia emas, itu membias. Kita satu dengan yang lainnya, energi ini terkuras. Untuk apa? Untuk bertikai, untuk satu dengan yang lainnya saling menghantam, saling gasak, saling gesek, saling gosok. Sementara pengajaran Islam yang indah itu dibiaskan. Bahkan isu-isu terorisme, isu-isu radikal sudah membias, tidak menjurus. Dan inilah yang kita sayangkan. Saya sejak awal ketika muncul isu terorisme itu sudah menulis jihad melawan teroris. Ya. Tetapi saya di sini juga tidak membenarkan ini jadikan isu untuk melemahkan, untuk menjatuhkan, untuk mengadu domba umat Islam. Dan saya tegaskan juga bahwa aksi teror itu bukan jihad, matinya bukan syahid, tapi urusan dia kita serahkan kepada Allah kalau sudah meninggal dunia, karena dia muslim. Tetapi ahli sunnah selalu dibilang Wahabi, dan kenapa ulama ahli bid'ah lebih banyak mengikut pengikutnya ya. Hadirin sekalian, ini memang stigma Wahabi ini sudah lama disebarkan oleh mereka-mereka yang merasa alirannya, pemahamannya, mazhabnya dikurangin atau direndahkan. Hadirin sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau dianggap salah, kesalahannya itu cuma 3. Yang pertama,
dia menyebarkan tauhid anti syirik. Yang kedua, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan karena dia didampingi oleh seorang pemimpin dan itu hak. Dan yang ketiga, karena beliau memerangi TBC, tahayyul bid'ah khurafah. Ini kesalahan beliau sehingga harus mendapat gelar Wahabi. Dengan demikian, siapa saja yang sekarang ini mendakwahkan tauhid anti syirik, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tegas dan memberikan suatu dakwah yang muatannya anti TBC, pasti mendapatkan stempel Wahabi. Sekarang tawarannya, antum mau hilang tidak dituduh Wahabi, gampang. Antum tinggalkan tiga itu. Antum kembali tahlilan, kembali maulidan, kembali berjanjian, insya Allah itu saja. Ya. Bahkan hadirin sekalian, saya diberikan titel paling keren, Gembong Wahabi. Gampang. Saya mau hilang, gampang. Saya kembali lagi ke kampung saya, memimpin tahlilan, memimpin berjanjian, memimpin manakib, dan mengadakan acara-acara yang mereka katakan itu bagian daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah yang disebut aswaja. Padahal aswaja itu kalau kita perhatikan aslinya apa? Wejangan Jawa. Ya, semuanya nggak ada daripada Islam kecuali sedikit sekali. Ya, dengan demikian hadirin sekalian, kita harus tahan. Nah, kenapa mereka banyak pengikutnya? Inilah hadirin sekalian hakikat dari sabda Rasulullah, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam dulu mulai terasing dan akan kembali dianggap terasing lagi. Fatuba lil ghuraba, dan cukup sukses bagi orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka? Kata Rasulullah di dalam An-Nas yang lain, al ghuraba unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Manusia yang baik hidup di tengah komunitas yang jelek banyak sekali, yang membangkang lebih banyak yang mentaati. Di dalam lafaz lain Rasulullah SAW menegaskan tentang ghuraba, an-nuzza' minal qabail, segelintir orang dari berbagai macam tempat, desa, dusun dan kampung. Dan juga Rasulullah menegaskan tentang ghuraba, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia. Dengan demikian wajar. Tetapi hadirin sekalian, ketahuilah mereka hanya buih. Ghusaun ka ghusai sail, mereka itu seperti buih banjir. Dengan demikian Indonesia sejak awal, Pak, sebagaimana penelitian para pakar, setelah diteliti kaum muslimin Indonesia itu yang beragama murni antara 5 sampai 10%. Yang santri abangan, apa itu santri abangan? Mengamalkan Islam iya, tapi parsial, tapi yang lainnya juga boleh. Sholat mas sholat, pacaran tetap jalan. Sholat iya, tapi tetap ngerentenir. Itu antara 25 sampai 30%. Sisanya abangan. Sisanya Islam KTP. Dan ciri-ciri Islam KTP 3. 1, yang penting lancar mengirim Al-Fatihah kepada arwah leluhurnya. Itu aja, itu sudah bagus sekali. Yang keduanya ikut sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Dan yang ketiganya bisa lancar baca syahadat ketika menikahkan putrinya di depan KUA. Ini model merek Islam KTP. Ya, jangan tersinggung ya. Bagaimana membantah fitnah dan syubhat? Mereka mengatakan kepada orang-orang yang bermanhaj salaf bahwa mereka mudah mengkafirkan sesama muslim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan bukti-bukti kalian. Datangkan bukti kalau kalian benar, kalau kalian jujur dengan apa yang kalian katakan, mana buktinya?
Mana buktinya ustadz-ustadz bermanhaj salaf mengkafirkan orang dan gampang serampangan mengkafirkan orang? Mana buktinya? Hari ini judul kita mukmin dan kafir. Ana mau tanya, ada satu nama yang kita kafirkan? Tolong jawab dengan jujur, akhi fiddin. Kajian kita mukmin dan kafir, ada satu nama yang kita kafirkan? Kok antum jawabnya malas-malas gitu ya? Ada satu nama yang kita kafirkan? Ya. Hatu burhanakum. Mana buktinya kita mengkafirkan orang? Mana? Ana kasih tahu, Direktur Roja, kalau ada ustadz yang mengkafirkan satu nama, nama ini kafir, sebut nama siapa, kafir, keluarkan dari Roja. Tak ada bukti. Kita tidak pernah mengkafir-kafirkan orang dan mudah-mudah mengkafirkan orang, karena manhaj kita, manhaj tidak mengkafirkan orang, kecuali orang-orang yang benar-benar kafir. Kita akan katakan Nasara kafir, Yahudi kafir, yang tidak beragama Islam kafir. Kita mengatakan orang yang tidak beriman kepada satu ayat dari Al-Quran kafir. Namun kita tidak mengkafirkan nama orang. Kita menyebutkan tindakan itu bisa mengantarkan antum kepada kufur dan antum bisa menjadi kafir. Kenapa harus kita katakan? Kebenaran harus disampaikan apa adanya, supaya antum tidak terjerumus ke dalam dosa kufur itu, supaya umat terbentengi, supaya tidak masuk ke dalam dosa kufur. Kita tidak mengkafirkan orang-orang. Tidak ada nama yang kita kafirkan. Di saat umat Islam banyak yang mengkafirkan pemerintah, kita mengatakan pemerintah kita banyak muslim. Maksiat yang mereka lakukan tidak membuat mereka keluar dari agama Islam selagi mereka masih meyakini itu haram. Kecuali kalau mereka sudah meyakini itu halal, zina halal, meninggalkan sholat halal. Kalau mereka yakin seperti itu, ini bisa membuat mereka kafir. Pun kita tidak kafirkan. Kalau ini yang mereka lakukan bisa membuat mereka keluar dari agama Islam. Kita berbicara hukum. Ini bisa membuat Anda kafir, jauhi. Ini bisa membuat Anda kafir, jauhi. Bukankah Allah berfirman, ala la'natullahi 'alal kafirin, ala la'natullahi 'alal kadhibin. Semoga laknat Allah kepada orang yang berdusta. Apakah setiap orang yang berdusta kita katakan ente dilaknat Allah? Enggak. Namun kita katakan orang yang berdusta dan rajin berdusta bisa dilaknat Allah. Kita bicara hukum. Kita bicara hukum, dan bicara hukum harus apa adanya. Kalau ada orang yang mengatakan di dalam Al-Quran ini ayat tentang ahli waris, saya tidak beriman lagi dengan ayat ini, saya tidak percaya dengan ayat ini menzolimi kaum wanita, kita katakan antum kalau berbuat seperti itu dan meyakini seperti itu, antum bisa kafir. Tapi tidak mengkafir-kafirkan. Kita memberitahu bahwa perbuatan ini bisa mengantarkan antum kepada kafir. Dan ini yang mereka katakan kita serampangan mengkafir-kafirkan orang. Enggak. Hatu burhanakum. Buktikan wahai orang-orang yang menuding ustadz-ustadz salaf mengkafirkan. Buktikan satu orang saja yang kita kafirkan. Mana buktinya? Mana bukti kita mengkafirkan orang? Bahkan di saat banyak orang mengkafirkan pemerintah, kita tidak pernah mengkafirkan pemerintah. Kecuali yang kafir di kalangan mereka yang tidak muslim. Di saat banyak orang mengkafirkan aparat keamanan, polisi, tentara, kita tidak pernah mengkafirkan mereka karena mereka adalah polisi. Maka yang ada ini adalah tudingan. Tudingan tanpa dalil, tudingan tanpa bukti. Namun mereka tidak pernah faham bahwa berbeda menerangkan hukum dengan mengkafirkan orang. Itu suatu hal yang berbeda. Ya akhi, jangan pernah antum sekalipun tahu ini datangnya dari Rasulullah untuk mengatakan saya nggak percaya itu. Karena sifat antum seperti itu, tindakan antum seperti itu bisa membuat antum kafir. Kita tidak mengkafirkan orang, tapi kita mengingatkan jangan antum tolak sesuatu, jangan antum bantah sesuatu dan tidak beriman kepada sesuatu setelah antum tahu itu datangnya dari Rasul. Apakah ini mengkafir-kafirkan orang? Tidak, ini justru menjaga umat agar tidak terjerumus ke dalam kekafiran. Namun mereka tidak mengerti. Ini dianggap aksi mengkafir-kafirkan. Subhanallah, yang kita lakukan menjaga umat supaya tidak terjerumus ke dalam kekafiran. Dengan kita terangkan ini bisa membuat orang kufur, ini bisa membuat orang kufur, ini bisa membuat orang kufur, ini bisa membuat orang kafir, ini bisa membuat Anda kafir. Ini bukan mengkafir-kafirkan, ini menjaga Anda supaya tidak masuk ke dalam dunia kafir. Yang tidak beriman dengan adanya neraka kafir. Ini bukan mengkafirkan orang, supaya antum beriman dengan adanya neraka. Jadi ini adalah aksi menjaga umat supaya tidak terjerumus ke dalam kekafiran. Diterangkan kepada mereka yang mana dosa yang bisa membuat mereka kufur, bisa membuat mereka masuk ke dalam barisan orang-orang kafir. Jadi ini bukan aksi mengkafirkan. Kita minta mereka mendatangkan bukti. Kita minta mereka mendatangkan bukti. Mana satu nama? Berikan kami satu nama. Kalau tidak berani memberikan satu nama, setengah nama.
dan mereka tidak akan mendapatkan buktinya. Orang bilang seakan-akan benar, sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong kamu tidak paham. Lama-lama tanyanya mau cetakan mana ini? Ketika orang ngomong, ayo kita kembali kitabullah, kembali ke kitabullah, itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Ketika konflik Ali dan Muawiyah, itu ada orang bilang, ya sudah, nahkum bi kitabillah. Sudah sekarang kita kembali ke kitabillah. Itu mereka megang mushaf. Benar, secara dohir benar, memang orang Islam harus kembali ke mushaf. Tapi Sayyidina Ali pinter. Fadorobal mushafa biyadihi. Sayyidina Ali nepuk mushaf ini keras sekali. Sal hadal mushaf kata Sayyidina. Kalau kita harus kembali ke Quran, coba tanya ini. Mushaf ini ya, mushaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang Khawarij bilang, innama huwa warokun wa madadun. Itu hanya kertas sama tulisan. Bagaimana mungkin kita bertanya? Terus kata Sayyidina Ali, enggak bisa toh kamu tanya mushaf. Ya enggak bisa. Makanya tanya saya katanya. Akhirnya Sayyidina Ali memberi penjelasan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jika suami istri sedang konflik, itu sebaiknya, seharusnya atau sayugyanya itu kirim mediator, fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Terus kata Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'zamu min amri rajulin wa imra'atin. Dan urusan umat Muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar dan bisa pertumpahan darah, itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri. Itu saja solusinya mediator. Artinya sesepele itu urusan pribadi saja Allah menyuruh ada mediator. Apalagi urusan kita yang lebih dahsyat. Akhirnya mereka ngakui cara istimbat, cara ngambil kesimpulan Sayyidina Ali. Quran itu teks. Teks itu harus difahami ahlinya. Orang Wahabi kalau dalil ya pakai hadis sahih Bukhari lah. Pengapesannya orang NU itu hadis sahih. Jadi ya kasihan Imam Bukhari. Sebenarnya Imam Bukhari itu tidak milik mereka. Tapi gara-gara kita tidak baca Bukhari, mereka yang baca, seakan-akan mereka yang tahu hadis sahih, kita yang tidak tahu. Ini penting saya utarakan, sehingga saya masih punya rencana nanti baca Bukhari, karena ya supaya mereka tahu kalau Bukhari itu milik kita, tidak milik mereka, atau milik semua orang Islam. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kita umatnya Rasulullah diadili oleh dawahnya Rasulullah sendiri. Saya sering ketemu mereka yang takfiri, bilang ini kafir Pak, hadisnya ini, hadisnya ini. Saya bilang gini, laukana Rasulullahi hayyan lama rodiya ayyufarraqa huwa wa ummati. Andaikan Nabi itu hidup, pasti tidak ridho beliau kamu pisahkan dengan umatnya. Kamu mengkafir-kafirkan orang lain berdasar hadisnya Kanjeng Nabi. Itu artinya kan apa? Nabi kamu pisahkan dengan umatnya berdalil dawuhnya Nabi sendiri. Kebayang nggak kamu memisahkan Badawi dari santrinya berdasar dawuh Badawi sendiri? Semua nabi, semua kiai, semua wali itu asadun nasi syafaqatan li ummatihim. Orang yang sangat sayang kepada umatnya. Tapi sekarang ada tren orang dianggap kafirnya, dianggap kafir itu dipisahkan dari nabi justru oleh dawuh Nabi sendiri. Kebayang nggak Nabi kerso dipisahkan dari umatnya, padahal Nabi fi akhiri hayati ngendikan ummati. Bahkan yang maksiat saja kata Nabi masih ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nanti jatah syafaat saya tak kasihkan umat-umatku yang amalnya tidak karu-karuan, kira-kira gitu terjemahnya. Jadi betapa cintanya Nabi kepada umatnya, sampai yang ahlul ma'asi saja kata Nabi nanti mau saya syafaati, karena Nabi gak mau terpisah dari umatnya. Sekarang banyak hadis sahih yang justru dipakai sebagai alat